Fimakana. Fimakana itu diartikan dengan terkait. Fimakana terkait dengan, yusalli bihi terkait dengan berapa rakaat fi Ramadan, salat tarawih di Ramadan itu, fi zamani Umar, yang dilakukan pada masa Sayyidina Umar. Itu riwayatnya ikhtalafat, berbeda-beda. Jadi kalau nanti menerjemahkan itu kamu harus menyesuaikan antara uslub bahasa Arab dengan tata bahasa Indonesia. Jadi kalau ada takbir wa qad ikhtalafat ar-riwayatu fi ma kana yusalli bihi fi Ramadan, itu diarti, atau fi ma kana yusalla bihi fi Ramadan, itu kamu artikan, dan telah berbeda-beda riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan bilangan sholat taraweh fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi zamani Umar, pada masa Sayyidina Umar. Farawa As-Saibu ibnu Yazida ihda asyrata rakaatan. Ini riwayat yang pertama, ada 11 rakaat. Warawa Yazid bin Ruman thalathan wa ishrina rakaatan. Ini riwayat yang kedua, 23 rakaat. Warawa Nafi'un maula bin Umar. Maula itu budak, dulu budaknya atau pembantunya Ibni Umar, annahu adraka, bahwa Nafi' Nafi' ini memiliki silsilah hadis yang bagus, karena nanti Imam Madinah itu yang namanya Imam Malik berguru kepada siapa itu? Nafi'. Maka nanti kalau kamu belajar sanad madhab Imam Asy-Syafi'i yang melewati jalur ulama Madinah, itu pasti bertemu dengan Nafi'. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi', Nafi' kepada Ibni Umar. Itu namanya mata periwayatan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dari jalur ulama yang ada di Madinah. Nanti jalur di Mekah berbeda, jalur di Mesir juga berbeda. Ini anak-anakku diriwayatkan oleh Nafi', ini annahu, bahwa sesungguhnya Nafi' adrakan nasa, menjumpai an-nasa, masyarakat, yusalluna, masyarakat itu yusalluna salat bitis'in wa thalathina rakaatan. Ada berapa rakaatnya itu? 39. Yutiruna minha, mereka berwitir, minha dari yang 39 itu, bithalathin dengan 3 rakaat. Berarti tarawihnya 36, witirnya 3, menjadi 39. Wa huwa alladzi, dan bilangan 39 ini, ikhtarahu Malik, itu yang dipilih oleh Imam Malik. Wakhtar Syafi'i, sementara Imam Syafi'i itu memilih isyrina rakaatan, 20 rakaat, ghairal witri, selain salat apanya itu? Witir. Ala hadis, karena Imam Syafi'i memilih riwayat hadis Yazid bin Ruman. Wa yuhtamalu, dan ada kemungkinan dan dimungkinkan, ayyakuna Umar, ini dimungkinkan itu nanti kamu bisa terjemahkan, dan riwayat, kalau diterjemahkan indah nih ngomong nulisnya, dan riwayat-riwayat yang berbeda tersebut yuhtamalu, bisa diartikan, bisa dimaknai, ayyakuna Umaru, Sayyidina Umar itu, amarohum, bisa dimaknai bahwa Sayyidina Umar amarohum, memerintahkan mereka, bi'ihda asyrata rakaatan, untuk sholat 11 rakaat, wa amarohum ma'adzalika, dan Umar amarohum, memerintahkan mereka, annas, ma'adzalika, beserta 11 rakaat, itu bitulil qiraah, dengan cara memanjangkan bacaan.
Yaqra'u al-qari'u, maka yaqra'u akan membaca. Siapa yang membaca? Al-qari'u, imamnya ini di Madinah, bil mi'aini, di atas 200 ayat. Nih, bil mi'aini di atas 200 ayat fir raq'ati, dalam satu rakaat. Itu coba, satu rakaat 200 ayat. Li'an tatwil, karena memperpanjang, fil qiraati, bacaan sholat itu afdhalus sholati, menjadi sholat yang paling apa ini? Utama. Jadi kalau kamu sholat, bacaannya itu panjang, dari Al-Fatihah, kemudian kamu baca surah sunnahnya itu panjang sekali, itu menjadi sholat yang paling apa itu? Afdhal. Oleh karena itu, kalau ada riwayat Sayyidina Umar memerintahkan sholatnya 11 rakaat, itu dimaknai bahwa perintah 11 rakaat itu juga dibarengi, disertai dengan perintah untuk memperpanjang al-qiraah. Ini yang dikatakan tadi yuhtamalu tadi, bisa dimaknai. Itu yang pertama. Falamma dha'ufan nas, apa dhaif itu? Lemah. Lemah apanya? Ya lemah macam-macamnya, lemah khusyuknya, lemah imannya, lemah tenaganya. Anzalika, dari itu artinya dari sholat satu rakaat dengan 200 ayat itu, kemudian orang merasa apa ini? Dhaif, capek. Amarohum, maka memerintahkan Sayyidina Umar hum, kepada annas, bithalathi wa ishrina rakatan. Sekarang diperintahnya jadi berapa itu? 23. Ala wajhi takhfif, sebagai bentuk at-takhfif, keringanan, anhum, buat mereka. Jadi mereka sekarang diringankan bacaannya, tetapi sama Sayyidina Umar itu karena ini niatnya untuk diberikan apa ini? At-takhfif anhum min tulil qiraah, min tulil qiyam, dari panjangnya sholat atau panjangnya berdiri dalam sholat. Wastidrak, apa istidrak itu? Keinginan atau mengejar, atau keinginan untuk mengejar. Wastidraki ba'dil fadilah, dan ada keinginan untuk mengejar al-fadilah, keutamaan, biziyadatir rakaat, dengan menambahkan jumlah rakaatnya. Jadi paham? Ini namanya keseimbangan. Sama Sayyidina Umar, ya sudah, kalau kamu sekarang capek, ya saya kasih apa ini? Dispensasi. Apa dispensasinya? Bacaannya diperpendek, rokaatnya diapakan ini? Ditambah. Itu untuk menggabungkan tadi, memendekkan bacaan itu dianggap sebagai at-takhfif, sementara menambah ziyadatur rokaat itu namanya istidrakul fadilah. Kayak kamu taraweh tadi itu, dari aspek bacaannya kamu pasti kalah dengan orang zaman dulu. Tapi dengan orang yang sholat 13 rakaat, kamu menang apanya itu? Menang gerakan sholatnya, tetapi kalah gerakan mulut dan hati. Karena hatinya kan mendengarkan ayat Qur'annya banyak. Sekarang kamu tidak banyak dengarkannya, tapi gerakannya pasti lebih apa itu? Lebih banyak. Ini yang diartikan oleh para ulama. Wakana Umaru, Sayyidina Umar itu dulu juga yaqra'u, itu sudah membaca surat Al-Baqarah. Satu surah Al-Baqarah itu fi thamani rakaat. Sama Sayyidina Umar sudah dibagi itu. Nggak kayak Rasulullah dulu. Dulu Rasulullah satu rakaat surah Al-Baqarah. Kata Sayyidina Umar, sekarang kita sudah lah, enggak apa-apa. Sholatnya 13, tapi surahnya tetap apa ini? Al-Baqarah. Maka di sini fi thamani rakaatin awithnai asyrata, atau pada riwayat tertentu itu dibagi menjadi 12 rakaat ala haditsil A'raj, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-A'raj. Waqad qila, ada yang meriwayatkan innahu, bahwa Sayyidina Umar itu yaqra'u, ketika nanti dirobah jadi 23 rakaat, itu mulai membaca tuh min salathina ayah, 30 ayat,
ila isrin atau 20 ayat. Jadi ini diskon sama Sayyidina Umar nih. Dari surah Al-Baqarah yang asalnya zaman Nabi 287 itu satu rakaat, kemudian 287 itu dibagi menjadi 8 rakaat. Sekarang satu rakaatnya cukup dengan membaca 20 ayat, ya, kata Sayyidina Umar. Wa kana al-amru ala dzalika, dan inilah tradisi al-amr, tradisi ala dzalika yang berjalan cukup panjang. Tarawehnya jadi 23 rakaat dengan satu rakaat antara 30 atau 20 ayat. Sampai kapan? Ila yaumil harrati, sampai terjadi peristiwa al-harrah. Kamu belajar ketika tentara Yazid bin Muawiyah itu masuk ke kota Madinah, karena penduduk Madinah khala'u bai'atahum, membatalkan bai'at mereka kepada anak dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terjadinya peristiwa al-harrah, fathaqula alaihim, fathaqula terasa berat, alaihim atas mereka penduduk Madinah, al-qiyam, untuk melakukan sholat taraweh seperti itu, ya. Fanakosu, maka mereka mengurangi minal qiraati, dari bacaan, wazadu fi adadi ar-rakaati, fajaat, maka jaat terjadilah sholat taraweh sitan wa thalathin. Nih, kemarin kan kata Sayyidina Umar, sudahlah, kalau kamu maunya 20 rakaat, bacanya satu rakaat berapa surah ini? Berapa ayat? 20 minimal. Kemudian mereka masih berat lagi setelah peninggal Sayyidina Umar, masuk ke Sayyidina Utsman, masuk ke Sayyidina Ali, itu masih 23 rakaat dengan satu rakaat rata-rata membaca 20 atau 30 ayat. Nanti setelah Yaumul Harrah, ini kan jauh setelah Sayyidina siapa ini? Ali, setelah Amul Jamaah, ya, itu terjadi perang Harrah. Setelah perang Harrah ini berarti sudah memasuki era di luar Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu mereka nawar lagi, kami kayaknya kalau 20 atau 30 ayat ini terasa apa ini? Berat. Fakafana kosu, maka mereka kurangi itu minal qiraah, tapi wazadu fi adadir rakaat, mereka jadikanlah sitan wasalasin. Sekarang gini aja lah, satu rakaat 5 ayat, tapi rokaatnya diapakan itu? Ditambah jadi 36. Kamu jangan berpikir sama aja kalau gitu, beda. Karena tradisi dulu habis kulli tarwihah, 2 sholat, ya, 2 salam, 4 rokaat, mereka kemudian apa itu? Beristirahat. Karena orang dulu kan bekerjanya tidak kayak orang sekarang. Begitu masuk bulan Ramadan, mereka memang ingin Ramadan itu didedikasikan untuk apa ini? Ibadah. Jadi mereka tambahkan jadi 36 rokaat, wal witru bi thalathin, dan witirnya dengan 3 rokaat. Famadol amru ala dzalika, maka berlangsunglah ini di Madinah, ya, sholat taraweh sebanyak 36 rakaat ditambah witir yang 3 menjadi 39. Wa amara Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang selanjutnya, sudah jauh sekali ini. Mereka, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan fi ayyamihi, apa ayyamihi itu? Pada masa pemerintahannya atau pada masa kekuasaannya, ayyaqra'a, untuk membaca setiap imam itu fi kulli rakaatin, didisiplinkan ini pada setiap rakaat bi asyri ayatin, itu minimal 10 ayat. Wa kariha Malikun, dan Imam Malik kariha, tidak suka, ya, ayyang kusa, kalau harus turun min zalika, dari bilangan 10 ayat tadi. Wa huwa alladzi madha alaihi amalul a'immah, dan itulah kemudian yang dijadikan tradisi, kebiasaan oleh para al-a'immah. Sholat taraweh itu kalau rokaatnya banyak, maka minimal bacaan ayatnya adalah 10 ayat, ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baji tadi. Wattafaqo alaihi, dan bersepakat alaihi, atas model seperti ini, minimal 10 ayat dibaca pada 36 rakaat. Itu disepakati ala ra'yul jamaah, oleh al-jamaah, mayoritas ulama,
fakana huwal afdol. Itulah bentuk tarawih yang afdol bimakna takhfif kalau mau melakukan yang namanya dispensasi. Jadi ini sudah jelas. Jadi riwayatnya itu dibenarkan semuanya tanpa mengatakan ini doif, ini enggak. Oh enggak, boleh semua dilakukan, tetapi dengan kaidah yang sederhana. Kalau bacaannya panjang, rokaatnya boleh dikurangi. Kalau bacaannya dikurangi, maka rokaatnya yang ditambahkan. Wa qad ijtahada, dan telah berijtihad siapa jam'un minal ulama, ini sekelompok ulama, fit taufiq, dalam at-taufiq. Apa at-taufiq itu? Mencari titik temu, menggabungkan, menyelaraskan, itu sama. Fit taufiq, dalam menyelaraskan bainar riwayat, antara riwayat hadis yang ada, wal aqwal, dan pendapat ulama yang tersedia. Itu mereka cari titik temunya. Wabayanu, dan mereka menjelaskan annal ikhtilafa, bahwa perbedaan fi adadir rakaat, terkait dengan bilangan rakaat, maradduhu, sumbernya, rujukannya, patokannya sama, ukurannya, parameternya ikhtilaf, itu ukurannya ikhtilafi ahwalin nas, kepada ikhtilaf perbedaan ahwalin nas, keadaan masyarakat fis sholat, dalam sholat. Apa itu? Tarawih. Bihasbit tatwil, bihasbit tatwil, seukur apa ya nanya bahasa Indonesianya, maradduhu, sumbernya, rujukannya, ukurannya, pedomannya, ikhtilafi ahwalin nas, kepada perbedaan kondisi masyarakat fis sholat, ketika mereka melaksanakan sholat tarawih. Bihasbit tatwil, bergantung kepada at-tatwil, panjangnya bacaan, wat taksir, atau pendeknya bacaan. Kalau tatwil bacaannya, maka taklil rokaatnya. Kalau taksir kiroahnya, maka nanti takfir rokaatnya. Ya, fakulu makanatil kiroatu qasiran, fakulu ma, setiap kali ada kanat, ada apa al kiroah, setiap kali bacaan di dalam sholat itu qasiratan, pendek, kanal adadu, maka jumlah bilangan rokaatnya aktsara, lebih banyak. Wal aksu, dan juga sebaliknya. Sebaliknya gimana itu? Maka natil qiraatu qasirah, lawannya qasirah apa? Tawilah. Kanal adadu, apa lawannya? Aktsar, aqalla. Itu kata ulama. Qala Ibnu Hajar, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ahli hadis bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kamu sering ngaji kitabnya Bulughul Maram. Ini beliau fi Fathil Bari, ketika mensyarah Sahih Al-Bukhari. Nanti kamu kalau mau jadi ulama, itu harus punya kitab namanya Fathul Bari. Itu bisa di-download ya, kalau mau beli barokah untuk tasawuf Alkitab, itu dijual di Indonesia mungkin hampir 3 juta. Ya, nggak apa-apa, kan al ilmu athmanu minaz zahab. Nah, kamu kan belajarnya sudah tapi kagetan, ya. Kalau dikasih tahu ilmu harganya sekian, oh mahal, kaget gitu. Padahal dari kecil dulu diajarin al ilmu athmanu minaz zahab. Anehnya kalau harga handphone mahal nggak kaget kamu, ya kan? Tapi kalau harga kitab mahal terasa kaget. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa qad ikhtalafa fi dzalika, dan telah berbeda fi dzalika, artinya ar-riwayat atau perbedaan tentang bilangan sholat taraweh itu memang menjadi perbedaan semenjak dahulu. Fafil Muwatta'i, di dalam kitab Muwatta nih karangan Imam Malik, an Muhammad bin Yusufa an Sa'ib bin Yazid annaha ihda asyrata, ini 11 rakaat, ini berarti nomor 1. Warawahu Sa'id bin Mansur, dan diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur min wajhin akhar, dari sanad yang berbeda. Min wajhin akhar itu dari sanad yang berbeda. Wazada fihi, wazada, dan menambahkan. Siapa? Sa'id bin Mansur ini meriwayatkan ya sholat taraweh
itu dengan menambahkan bahwa benar dahulu sholat tarawih itu ihda asyrata rakaatan, tetapi riwayatnya tuh ada tambahannya. Wakanu, dan mereka, artinya masyarakat saat itu, yaqrauna bil mi'aini, membacanya bil mi'ataini, dengan 200 ayat. Wayakumuna, dan mereka wayakumuna alal asa, dan mereka berdiri sambil bersandar kepada tongkat, mintul qiyam, dari lamanya berdiri. Itu satu. Warawahu Muhammad bin Nasr al-Marwazi min tariqi Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Yusuf faqala thalatha asyrata. Ini yang kedua berarti yang meriwayatkan, tadi riwayat 13, sekarang riwayat 13. Warawahu Abdur Razzaq min wajhin akhar, dari sanad yang berbeda, an Muhammad bin Yusuf, tapi sumbernya sama, Muhammad bin Yusuf, faqala ihda wa ishrin. Berarti berapa ini? 3. Dari mulai 11, kemudian 13, kemudian 21. Warawa Malikun min tariqi Yazid bin Husaifah Anis Sa'ib bin Yazid ishrina rakatan. Ini mulai riwayat yang berapa ini? 20 saja. Wahadha, dan yang meriwayatkan hadha genap itu ala ghairil witri, tidak menghitung witir. Kalau ada yang mengatakan 11, itu berarti termasuk witir. Kalau ada yang meriwayatkan 8, berarti belum sholat witir. Kalau ada yang meriwayatkan ishrun, berarti itu cuma terawihnya. Kalau ihda wa ishrin, itu berarti terawih dan witir. Ya, itu maknanya. Wa an Yazid ibni Ruman qala kana nasu yakumuna ini artinya yusalluna salat tarawih fi zamani Umar bi thalathi wa ishrina 23. Warawa Muhammad bin Nasrin min tariqi Ata qala adraktuhum. Kata Ata nih, muridnya Sayyidina Abdullah ibni Abbas, berarti termasuk generasi tabi'in. Adraktuhum, saya menemukan hum, mereka, artinya sahabat, fi Ramadan, di bulan Ramadan, yusalluna ishrina rakatan, salat tarawihnya 20 rakaat, wa thalatha rakaatin, dan wa thalatha rakaatil witri, dan 3 rakaat bagian dari salat witir. Wal jam'u, dan titik temu, baina hadhir riwayat, di antara riwayat-riwayat ini, mungkinun, sangat mungkin, bikhtilafil ahwal, sama dengan yang dikatakan Imam Al-Baji tadi, bikhtilafil ahwal, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya qawi, bacanya panjang, rokaatnya biasanya dipendekkan. Kalau masyarakatnya dhaif, bacaannya dipendekkan, rokaatnya ditambahkan. Wa yuhtamalu, boleh jadi juga atau dimungkinkan, an-nadzalikal ikhtilaf, bahwa perbedaan itu bihasbi tatwilil qiraah, bihasbi, sesuai dengan tatwil al-qiraah, panjangnya bacaan, wa takhfifiha, atau pendeknya bacaan. Ini kan yang saya katakan tadi, fahaitsu, sekiranya yutilu, memanjangkan, siapa al-imam, sekiranya yutil atau la yutilu, memanjangkan siapa imam, al-qiraata, bacaannya, maka taqilu, akan menjadi sedikit, ar-rakaatu, rakaatnya. Wabil aksi, demikian juga dengan sebaliknya. Itu kan berarti semua pemahaman ulama menjadi sama. Titik sampai sini kamu ingat kan? Ya, sekarang rumusan tarawih itu, kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Al-Baji, kata banyak ulama, itu sebetulnya
tidak ada bilangan tertentu, disesuaikan panjang pendeknya bacaan dengan jumlah rokaatnya. Semakin panjang bacaannya, biasanya rokaatnya semakin pendek. Semakin pendek bacaannya, biasanya rokaatnya semakin panjang. Nah, jadi nanti kamu boleh aja satu hari kamu pulang di masyarakat, punya pesantren misalnya, ya, santrinya ahli Quran semua, tidak sebanyak ini misalnya, kemudian kamu buat intidham di masjid. Yuk kita sholat taraweh 11 rakaat, tapi satu rakaat baca 100 ayat, ya. Itu dulu ada di Darul Rahman, saya nggak usah ceritain. Ada guru dulu hafal Quran tahun 90-an, itu kalau taraweh ngajak kelas 6. Kelas 6 enggak usah tarawih di masjid, tarawih di kamar saya. Seneng anak-anak, namanya enggak ke masjid kan. Tarawih di kamar beliau, enak di atas masjid dulu di Darul Rahman Senopati. Besoknya yang tarawih dengan beliau balik semua ke masjid. Asalnya merasa apa itu? Seneng karena teman-temannya kan udah berangkat ke masjid tuh. Dia kan enggak berangkat ke masjid kan ditanya sama Kismu Ta'lim itu, sama Ustaz, kamu kenapa enggak ke masjid tarawih? Saya diajak beliau tarawih. Oh iya udah enggak apa-apa. Maka orang-orang kan biasa sholat isya dulu, bahkan tarawihnya udah selesai dulu, baru ini memulai. Jadi memang enggak tarawih. Jadi ketika lihat di masjid pada tarawih semua, ini seneng, enggak tarawih. Begitu selesai setengah 9 kayak gini nih, diajak masuk ke kamar untuk tarawih. Besoknya enggak, Ustadz saya di masjid aja ngawasi anak-anak kata gitu. Karena terawihnya jadi sampai apa itu malam, ya. Amal qaulu, adapun pandangan yang berpendapat, amal qaulu, adapun pernyataan atau pandangan yang menyatakan biwujubil iqtisar, wajib untuk al-iqtisar, mencukupkan, meringkas ala ihda asyrata rakaatan, hanya 13 rakaat fit tarawih faqat. Kalau ada orang yang memaksa, tidak boleh. Tarawih itu hadis yang ummul hadisnya Aisyah itu hanya 11 rakaat. Maka bidakwa dengan pandangan, dengan berdalih, bidakwa dengan berdalih an-naziyadata, bahwa menambah alaiha atas 11 rakaat itu bid'atun, sebagai satu bid'ah, fa ghairu sadid, itu bukan pendapat yang lurus, wala yu'ayyiduhu, dan tidak didukung oleh nasun sharihun, oleh dalil nas yang jelas, wala ma'kulun sharih, dan juga tidak didukung oleh logika yang jelas. Karena kalau mau memaksakan misalnya, loh Aisyah bilang Nabi Ramadan, enggak, Ramadan itu 11 rakaat. Boleh jadi yang Aisyah tahu, tapi yang Aisyah nggak tahu Nabi mungkin menambah sholat di tempat lain, itu kan tetap ada kemungkinan. Buktinya apa? Riwayat yang berbeda-beda yang ada di dalam buku-buku hadis. Oleh karena itu, ammal hadisu, adapun hadis, ammal hadisu, adapun hadis, maksudnya hadis Aisyah yang di atas itu, yang menjelaskan Nabi itu kalau sholat nafilah itu malam itu cuma 11 rakaat, faqad ta'awwalahu, telah ditakwil, ditafsir oleh al-ulama, oleh para ulama, bi anna hadza, bahwa 11 rakaat yang dilakukan Nabi itu fi awwalil amri, hanya pada permulaan. Qala al-Imam Zainuddin al-Iraqi, ini Imam Zainuddin al-Iraqi ahli hadis, ya, itu nama bukunya sudah saya terangkan di buku, di catatan kamu. Lam yubayyin, tidak menjelaskan fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada rakaat, bilangan rakaat allati shallahunna, yang Nabi sholatnya tilkal layali, pada malam-malam tersebut, fil masjid, di masjid. Kan hadis itu menjelaskan, masih kan enggak kemarin? Nabi itu malam pertama keluar, malam kedua keluar, malam ketiga enggak keluar. Maka Nabi sholat di kamarnya siapa itu? Aisyah. Aisyah kemudian meriwayatkan bahwa Nabi kalau sholat yang saya lihat itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu sebanyak 11 rakaat. Tapi kan Aisyah tidak menjelaskan.
waktu Nabi keluar masjid itu sebetulnya Nabi sholatnya berapa rakaat, itu tidak dijelaskan. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah memang menyatakan maza, dan Nabi tidak pernah menambahkan fi Ramadana wala ghairahu, fi Ramadana wala ghairihi wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakatan. Memang ada pernyataan Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Fadzahiru, maka yang zahir, annahu kadzalika, annahu annan nabi kadzalika, seperti yang diriwayatkan 11 itu, fa'ala fi hadzal mahal, itu yang Nabi lakukan di kamarnya Aisyah. Lakinna Umar, akan tetapi Sayyidina Umar, lama jama'an nas, ketika mengumpulkan an-nas ala sholat tarawih fi syahr Ramadan, muqtadina, yang diimami bi Ubay bin Ka'ab, oleh Ubay bin Ka'ab, sholat bihim, Ubay itu sholat, memimpin sholat bihim dengan jamaah, isrina raka'atan ghairal witri wa huwa thalathu raka'atin. Qala al-Baihaqi, ini menunjukkan kata Imam Baihaqi, yujma'u bainar riwayat, yujma' itu diselaraskan, bainar riwayat, di antara semua riwayat ini, bi annahum, boleh jadi mereka, yaqumuna bi ihda asyrata, 11 terlebih dahulu, thumma qamu, kemudian nanti mereka di waktu yang berbeda itu salat bi isyrina, dengan 20 rakaat, wa autaru, dan salat witir bi thalathin, ya. Nah, ini qala al-Iraqi, Imam Iraqi mengatakan wa'addu, dan para ulama menganggap mawaqa'a, apa yang terjadi fi zamani Umar, di masa Sayyidina Umar, itu kal ijma', dihukumi seperti apa ini? Ijma'. Nih anak-anakku, jadi semuanya itu dihukumi karena paling banyak dilakukan itu adalah 20, maka mengikuti yang 20 itu menjadi lebih afdal. Karena sholatnya Nabi yang 11 itu masih ada ihtimal itu dilakukan di kamar Aisyah, apa itu juga dilakukan di masjid, apa itu Nabi karena panjangnya bacaan, kemudian nanti pendeknya, itu boleh ditambahkan rokaatnya. Lihat kesimpulannya. Wabinaan alaihi, fasolatut tarawih, salat tarawih hari ini itu sunnatun nabawiyatun, itu adalah sunnah yang dianjurkan dan diajarkan nabawiyah oleh Nabi Muhammad, fi asliha, pada asalnya, asal perintahnya, wa umariyatan, dan itu dikatakan sunnah tradisi Sayyidina Umar, fi kaifiyatiha, kaifiyah itu dalam tata laksananya, hanya dengan satu imam di masjid, tidak ada jamaah yang berbeda, wa ada di rakaatiha, dan juga bilangan rakaatnya, yaitu ats-tsalasi wal isyrina bil witri, 23 dengan witir, wa huwa, dan ini ma'alaihi jamahirul ulama, yang disepakati oleh jamahir, jumhur, mayoritas ulama, wa ammatul fuqaha, dan kebanyakan ahli fikih, wal iqtisaru fiha, dan meringkas, mencukupkan, fiha fit tarawih ala thamani raka'atin, hanya dengan 8 rakaat, wal itari bi'ad ba'daha, dan salat witir ba'daha, ba'dat tarawih, bithalathin, hanya dengan 3 rakaat, itu mujziun, itu juga sudah cukup, wa muwafiqun, dan sesuai li asli sunnati, pada dasar kesunnahannya, min qiyamihi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat dari riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah, ala ma dhahaba ilaihi, sesuai dengan ala ma dhahaba ilaihi jama'atun minal fuqaha, sesuai dengan mazhab sekelompok fuqaha, wa yuthabul musalli, dan akan mendapatkan pahala siapa al-musalli ala dzalika, atas sholatnya yang 8 itu, thawaba kauniha minat tarawih, berupa pahala tarawih, hatta wa in naqasa, bahkan sekalipun kurang anith thamaniyah
tapi itu tidak boleh dilakukan. Tapi seandainya ada orang mengatakan, Pak, saya malam ini sholat tarawehnya 4 rakaat, witirnya 1,5. Kenapa? Mungkin karena dia punya kondisi tertentu. Itu juga kita katakan iya, itu sudah cukup ala madzhab ilaihi Syafi'iyah, sebagaimana ditentukan dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Anak-anakku, sengaja saya ngajarkan seperti ini, ada lafadz yang berulang-ulang disampaikan agar kamu terbiasa dengan pemahaman para ulama yang boleh jadi itu bermanfaat untuk hari ini. Yang tadi dikatakan oleh ulama itu bahwa panjang pendeknya taraweh itu bihasbi ahwalin nas. Kita ini harus mendidik orang. Kayak kamu misalnya di Darul Rahman, itu kan tidak mungkin tidak taraweh. Seakan-akan taraweh itu hukumnya wajib. Kalau kamu tidak datang ke masjid, pasti nanti kamu dipanggil. Bukan aturan fikih, tapi aturan apa itu? Pesantren. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kondisi kamu memang masa nggak taraweh. Ya, nggak ngapa-ngapain kamu mikir negara. Enggak, ya kan? Ditelepon Prabowo untuk diajak curhat negara juga. Enggak, ya kan? Ngurusi apa juga. Enggak, kerja juga. Enggak. Maka bagusnya kamu melakukan sholat apa ini? Taraweh. Tapi nanti ketika kamu di masyarakat, kamu nanti jadi kiai, kamu nanti jadi ustadz, yang di belakang jadi ustazah, itu kalau ceramah itu bihasbi ahwalin nas. Jangan orang itu disamakan terus ngomong, itu orang yang udah terawih malam-malam memang udah ada imannya, udah ada pak. Iya buat kamu mungkin yang bisa terawih, tapi ada orang lain yang boleh jadi di malam ini dia punya kewajiban dan beban yang berbeda, yang membuat mereka tidak bisa terawih. Kamu nanti juga jadi ustazah begitu. Jangan kemudian seenak-enaknya kalau ceramah, kamu belum hamil, kamu belum punya anak. Nanti begitu punya anak, nyusui anaknya, mana rewel semalaman gak tidur. Terus kamu, itu yang ndak teraweh, ndak ada mukanya nanti depan Rasulullah. Nabi ngomong man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiro, memang nggak mau diajak ke nggak begitu gitu loh ya. Kasihan orang yang boleh jadi kondisinya berbeda. Maka kamu katakan at-tarawih itu bihasbi ahwali annas. Ketika boleh jadi ada orang yang tidak bisa melakukan sholat ini secara ideal, itu bukan berarti kamu beri lowongan ndak terawih sama sekali, tapi kamu robah. Misalnya ibu-ibu yang karena kehamilannya yang payah, mungkin ada orang yang hamil sehat, yang hamil tetap bisa melakukan apa-apa, tapi ada orang yang hamilnya payah, ada orang yang satu malam itu boleh jadi memang tidak diberi waktu untuk dia dia melakukan ibadah panjang. Misalnya ada suster yang jaga di ICU, itu harus melihat monitornya pasien kan, kalau nanti ini bergerak rendah mau mati kan harus ada tindakan tertentu untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan sampai nanti ya, kamu pernah lihat nggak di ICU tuh ya, yang monitor itu yang naik turun kan, itu dijaga supaya tetap, kalau nanti dia turun nik kan dipanggil dokter itu, maka dokter akan melakukan berbagai macam tindakan, bahkan sampai melakukan pompa jantung dan sebagainya, kadang dengan setruman yang kayak setrika itu untuk membangkitkan detak jantungnya. Nah, kalau dia turun terus yang ini Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, pasiennya megap-megap itu ya kan, atau boleh jadi karena dia bergerak atau apa, tahu-tahu oksigennya kejepit misalnya nggak masuk, ya kamu terawihnya khusyuk, dia juga ketemu dengan rahmatullah khusyuk, itu pulang gitu. Itu namanya kalau tahu kayak begini bukan berarti nanti memberi kelonggaran terus ngomong enggak, terawih itu saya ngaji sama Faiz, nggak harus 20, kata dia 5 rakaat juga jadi. Loh, itu juga nggak boleh anak-anakku untuk kemudian diapakan itu, difatwakan secara serampangan depan banyak orang ya. Nanti besok kita baca bid'ah, habis itu saya mau ngasih masalah fikih misalnya. Orang yang karena pekerjaannya itu berat sekali ya untuk cari nafkah, kemudian dia boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Kalau kamu bilang boleh, viral di TikTok, banyak orang tidak puasa karena fatwamu, ya kan? Nanti di akhirat itu kamu bisa jadi jembatan ke neraka jahanam. Tapi kalau kamu bilang tidak boleh, kamu akan bertemu dengan orang yang memeras air matamu ketika dia bercerita mengapa dia harus tidak
puasa. Nah, oleh karena itu anak-anakku, saya ajarkan kamu nanti, kalau nanti jadi ulama, jadi apa, itu bijaksana. Melihat semua orang itu sesuai dengan kondisinya. Kalau di Darul Rahman, sholat tarawih itu berapa? Kamu jawab tegas, ya 20 rakaat. Maka kalau bisa 36 rakaat. Siapa tahu kan nanti kita berubah pikiran, misalnya ujian masih jauh, udahlah kalau gitu nggak usah ada pengajian. Ya, tarawihnya aja dipanjangin kayak Imam Malik. 39 rakaat, tapi habis 39 rakaat langsung apa ini? Bubar, tidur gitu kan? Kan nggak apa-apa. Besok sekolahnya juga disiangin aja jam 10 misalnya, ya. Nggak, kira-kira kan bisa jadi mungkin ada satu kondisi yang seperti itu. Maka tarawihnya dipanjangin, ada yang salah nggak? Nggak ada. Nah, tapi ketika kemudian ada tradisi di Indonesia, habis tarawih tadarusan, habis tarawih pengajian, ini kan sebetulnya mencari keseimbangan pahala aja. Kamu dengan orang yang tarawihnya panjang, kan kalah pahala tarawihnya. Tapi karena kamu setelah tarawih ngaji, maka kamu dapat pahala tolabul ilmi. Kamu dapat pahala mansalaka thariqan. Nah, itu namanya fatwa yang bijaksana, ya. Nanti kita lanjutkan hari Jumat pagi, ya. Kita masuk di sini itu jam setengah 9, ya, setengah 9, setengah 10, jam 10 nanti selesai. Kamu Jumatan, hari Sabtunya juga sama, malamnya juga sama, kecuali besok malam, ya. Saya nggak ngajar, yang ngajar Ustaz Faruk besok, ya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?